Jus, ceritain tentang Saibe dong. Zaibemu itu pria yang hebat. Dia sampai dikenal sebagai pahlawan desa. Ramah senyum, hangat, kayak kamu, Kai. Tapi suatu hari dia harus pergi karena dipanggil sama Tuhan. Tugas dia udah selesai di bumi. Tugas Kai untuk jagain Najus sama Ringo. Ya. Bapak bantu cari Ajus ya. Keadaan di luar masih bahaya, Kai. Jadi kalau sekarang belum bisa. Jangan sekarang, Bu. Di luar juga lagi nggak aman. Ringo itu butuh saya karena dia beda. Tenang. Rumah kalian di mana? Cepet pulang ke rumah, saya akan kalian ke rumah. Tapi Om janji buat cari Ajus kita. Ayo, cepet. Sekarang kita mungkin belum ketemu, ya. Tapi besok kita pasti akan cari lagi. Om kok mau bantu aku sama Ringo buat cari Ajus? Sebenarnya kita sama, Kai. Kamu sama Ringo lagi jauh sama Ajus. Om Idam juga. Om Idam lagi jauh sama Ibu Om Idam. Gak apa-apa. Siapa tahu Ajus di sana. Judulnya Tanah Runtuh. Sepintas kayak film bencana ya? Apa ya? Tanah runtuh, tanah ambles kayak gitu lah ya. Tapi nggak tahu, ini sok tahuannya saya aja. Tapi daripada tersalah-salah informasi, di studio Liputan 6 sudah hadir 3 pemain dari film Tanah Runtuh. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar? Vino Gebastian, Sigi Bimala, dan Yohan. Ada yang kecil sini. Udah nggak kecil. Yang nggak kecil ya sebenarnya kamu ya? Sosoknya aja kecil, sebenarnya lebih tua dari kita. Oh gitu? Wow, luar biasa. Reinkarnasi jangan-jangan. Oke, film Tanah Runtuh karya Mas Rudi Sudjarwo Rudi Sudjarwo. akan tayang di bulan Juni ya rencananya ya. Bisa diceritain dulu nggak sih sebenarnya Tanah Runtuh? Bener nggak tadi? Saya tahu nih jangan-jangan. Betul, Tanah, betul. itu soal bencana? Bukan tanah runtuh. Oh, maksudnya bukan. judulnya benar bener Tanah Runtuh. Tapi bukan tanah bencana. Oke, soal Jadi apa ini? tanah runtuh itu sebetulnya nama daerah, nama tempat di Poso. Yang menjadi apa namanya setting dari film ini bercerita gitu. Oh, I see. Jadi kalau simpelnya adalah film ini cerita tentang 2 anak kecil yang terpisah sama ibunya, tapi di suasana konflik Poso pada saat itu gitu. Tapi kita tidak mengangkat apa namanya tragedi Poso secara detail. Okay. Itu hanya menjadikan background aja gitu. Bayangin misalnya kayak anak kecil hilang di mall aja pasti ibunya udah panik banget. Benar. Apalagi di situasi yang sedang konflik gitu. Kita nggak pernah tahu anaknya nggak tahu nasib ibunya seperti apa, ibunya nasib anaknya seperti apa, itu yang menjadi apa ya, menjadi benang merah film ini gitu. Oh, oke. Jadi ini soal pencarian gitu ya. Iya. Karena terpisah, jadi sepanjang film kita akan disuguhkan dengan hal tadi ya. Si ibu Iya. nyari anaknya, anaknya nyari ibunya. Ini ibunya, ini anaknya. Oh, ini bapaknya? Bukan ya? Film jadi Nah, di saat mereka berpisah, mereka bertemu dengan apa namanya sekelompok polisi, anggota polisi yang sedang bertugas di Poso itu. Oke. Mereka punya tugas negara yang harus diselesaikan, tapi karena tiba-tiba mereka bertemu dua anak ini,
kemanusiaan itu timbul gitu. Akhirnya mana nih yang lebih penting? Ya lebih penting nganterin anak ini dulu ke ibunya gitu. Karena kalau misalnya tugas-tugasnya selesai tapi anak ini nggak bisa ketemu sama ibunya lagi ya sama juga bohong. Tugas-tugasnya semua pasti nggak akan ada artinya gitu. Oh, jadi Idam ini Pak Polisi ceritanya? Polisi ya, Idam ini polisi. Oke. Polisi. Soalnya sebentar saya lihat di trailer itu kayak tidak ada atribusi polisi di situ ya. Iya, Kayaknya saya pikir relawan malah tadi sebenarnya. Bukan ya? Iya, jadinya memang polisi itu kan tugasnya banyak ya, bisa jadi relawan Iya, juga. iya. Tapi film ini memang lebih mengangkat ke kemanusiaannya ya, ke kemanusiaannya tentang bukan background orang-orangnya, tapi justru kita mengangkat hati dari masing-masing personal karakter di sini gitu loh. Oke. Apapun pekerjaannya, apapun tampak luarnya, tapi rasa kemanusiaan itu yang pengen kita coba kasih lihat bahwa Indonesia tuh masih banyak kok orang-orang baik di negara ini. Amin itu Amin. harus diaminkan Amin. ya. Oke, itu sosok Idam. Kalau Sigi memerankan sebagai Ajus namanya itu? Emmy. Ajus tuh panggilan ibu. Ya. Ibu di daerah Poso itu namanya Ajus. Dipanggil anak-anak Oh, gitu oke. Ajus. Jadi di sini aku single mom dengan 2 anak laki-laki yang dimainkan sama Rido sebagai Ringo dan juga Yohan sebagai Kai. Dan di sini tuh menunjukkan bahwa kedekatannya si ibu ini dengan anak-anak membuat dikarenakan juga pertama single mom dan Ringo itu anak Down syndrome. Jadi yang sebenarnya Kai yang seharusnya adiknya dia harus Kai itu adiknya. Iya, tapi dia harus step up as a big brother. Wow. Dan bayangin dengan situasi misalnya di tengah konflik seperti itu terpisah. Dan biasanya Ringo yang selalu harus kita jaga dan kita harus guide gitu, terus terpisah di kondisi seperti itu kan lebih stressful ya gitu. Tapi di sini nggak kita buat suasananya bahwa ini 2 anak ini berani gitu, berani dan penuh harapan. Dan dibantu sama, maksudnya bahkan Ajusnya pun juga dibantu sama tetangga, terus orang-orang yang dia ketemu di pasar. Jadi nilai kemanusiaan itu tuh sebenarnya very simple. Kita nggak usah ngeliat dari sisi makro yang gede gitu, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita lah yang akan membantu kita kalau kita lagi kesusahan. Pernah ada ungkapan ya, saudara terdekat adalah tetangga. Iya. Kan? Bukan saudara kita yang mungkin sedara, tapi justru tetangga adalah kadang-kadang jadi keluarga. Dan itu jarang kita, kan. Ya. Dan Mungkin itu juga a good reminder. Yes. Benar banget. Oke, itu tadi Ajus. Betul. Kalau Kai ini sebagai little brother yang harus berperan jadi big brother, bisa diceritain nggak? Jadi Kai ini adalah sebuah karakter yang usianya 11-12 tahun, punya kakak yang bisa dibilang spesial penghuni surga. Di situasi yang benar-benar sebenarnya tidak memungkinkan untuk anak-anak, ini tuh harus memainkan situasi ini tuh dengan punya kakak seperti itu harus ini tuh sebagai adik yang pemikirannya harus jauh lebih dewasa daripada kakaknya gitu. Karena di sini tuh di film ini tuh aku harus memprotek Ajus, aku harus memprotek kakak aku yang spesial ini gitu. Jadi ya seperti itulah dengan suasana atau situasi yang kurang memungkinkan sebenarnya untuk anak-anak untuk happy sebenarnya. Nah di saat itulah peran masing-masing dari karakter-karakter ini tuh bekerja. Kayak misalnya aku lagi sedih, Rido yang hibur aku. Ringo lagi sedih, aku yang hibur Ringo gitu. Dengan apapun yang bisa aku lakukan, gimana caranya aku bisa mutualisme gitu. Aku bisa menghibur dia terhibur, aku sedih, dia juga bisa hibur aku, seperti itu. Oke, bener ya? Ya kan ya? Kamu umur berapa sih? Yohan, kamu umur berapa sih? 12. Wow, Tapi kamu aura reinkarnasi kayaknya. Iya, curiga nih kayaknya. Tapi ini seru banget. Ketika si Rido ini kan memang betul-betul berkebutuhan khusus Ya, betul. Dan itu luar biasa bisa dihadirkan ke sini. Gimana caranya kamu? Ya sebenarnya sih kayaknya ya
no worries ya, kayaknya udah Iya, sangat-sangat pas banget. bisa gitu posisinya. Tapi apa yang kamu pelajari ketika menjadi seorang Kai? Kamu research dulu kah untuk berhadapan dengan orang yang berkebutuhan khusus? Seperti apa caramu untuk bisa Pendekatannya ya, terhadap pendekatannya itu. ke Rido? Balik lagi ke ada di syuting itu kita ada simulasi, big reading, baru syuting. Nah, di selama situasi simulasi dan juga big reading dan juga set, di situ kita waktunya kita membentuk chemistry aku terhadap Rido itu. Oke. Gitu. Jadi aku pahamin dulu nih kesukaan dia apa, hobi dia apa, kayak misalnya hobi dia gambar gitu. Hobi dia itu suka gambar mobil, suka gambar pemandangan, suka gambar apapun itu. Nah, itu yang bisa aku jadiin trigger biar di set itu tetap happy gitu. Rido itu tetap happy walaupun itu adalah situasi yang kurang nyaman lah sebenarnya kan, untuk kita yang normal aja kurang nyaman apalagi dia gitu. Gitu. Dan juga makanan favoritnya, misalnya kita bisa selipin di scene gitu. Misalnya dia suka makan instan noodle, atau misalnya dia suka minum minuman soda atau apapun itulah manis-manis atau yang makanan favorit dia gitu. Nah, kita bisa selipin gitu. Seperti itu. Jadi kamu juga akhirnya jadi berperan juga sebagai sitternya dia juga ya? Iya gitu. Dan kalau misalnya untuk membangun chemistry itu aku nggak bisa melakukan itu hanya di set aja atau pas di syuting aja, karena akan jadi nggak natural gitu. Iya, benar. Jadi mau di kesehariannya, mau di berhubungan dengan tanah runtuh itu harus aku bangun gitu. Bahkan selesai syuting pun aku juga harus tetap misalnya Rido ada tampil di mana gitu, ada tampil di Mall A, dateng. Aku ada tampil di mana, Rido datang sebagai penonton yang bikin aku semangat pas aku lagi nyanyi, seperti itu. Gitu. Jadi saling dukungnya terus, nggak cuma di set, tapi di luar set juga dilakukan Iya, gitu ya. seperti itu sih kalau aku caranya membangun chemistry aku terhadap Tapi Rido juga anaknya menyenangkan banget. menyenangkan banget. Dia itu apa ya, seneng banget, very passionate sama acting, dan dia tuh suka perform. Gitu. Jadi itu yang bikin apa sebenarnya syuting ini berhasil ya. Apapun situasinya dengan keterbatasan waktu dan apa lokasinya juga kurang Lokasinya agak nyaman berat sih. gitu. Tapi ini beneran di posonya kah? Bukan. Enggak. Tanjung Kai. Tanjung Kai. Pernah dengar nggak Itu Tanjung Kai? di mana tuh ya? Iya. Di Tangerang. itu kalau nggak salah. Oh, deket sini. Banten, Iya. ya. Tapi jauh banget, Iya. kita nggak ngebayangin kayak Tangerang kotanya ya. Oke. Agak lebih ke pesisirnya. Iya. Iya. Oh, I see. Wow. Gitu. Oke. Ini cuma ceritanya di posonya, Iya. tapi situasi dibuat semirip sana. Iya. Nggak, justru pengambilan gambar itu karena katanya udah Mas Rudinya udah coba kemana-mana, tapi yang paling mirip Mirip itu di gitu. daerah Tanjung Kait itu ternyata. Situasi kotanya, apa namanya, itu yang paling mendekati dari daerah Poso. Jadi Pada ya waktu udah, itu. pada waktu Cuacanya, pesisir-pesisirnya, suasananya itu yang Panasnya cocok. berasa sih ya. Panas Iya. banget, panas Luar banget. biasa, luar biasa. Oke. Nah, ini kita ke Ajus. Ajus kalau dilihat itu kan sebagai orang ibu yang kehilangan terpisah gitu ya. Jadi sebenarnya kepisahnya karena apa? Karena Waktu itu kejadian sebenarnya- apa? Jadi sebenarnya insiden Poso mungkin banyak yang lupa ya. Jadi mungkin dengan film ini keluar juga kita diingatkan bahwa pernah ada kejadian semacam ini gitu. Jadi ada insiden di public space di mana aku lagi sama anak-anak, terus ada ledakan, terus terpisah lah dan chaos took over. Ya bayangin aja kayak si Vino bilang di mall aja udah stres kan, apalagi situasi seperti itu gitu. Jadi benar-benar terpisah dan akunya juga terluka. Tapi ya gimana ya, kalau insting seorang ibu kehilangan anak-anak, apapun yang terjadi harus nyari anak-anaknya gitu. Mungkin situasinya juga mungkin kotanya juga mungkin nggak terlalu besar, tapi karena konflik yang sedang terjadi itu yang membuat segala itu jadi sulit gitu. Iya. Oh, keterbatasan. Karena akhirnya juga- bahaya. ibunya Bahaya. juga terluka, diselamatkan, semua ada di pengungsian yang mana nih yang harus kita iniin. Nah, perjalanan itulah yang mau kita coba ceritain gitu. Gimana konflik itu, ketabahan hati dari dua anak ini yang mau kita coba kasih lihat gitu loh. Karena gimana pun juga dalam sebuah konflik atau tragedi itu kan yang paling
berdampak itu kan anak-anak ya. Betul, betul. Karena mereka harusnya lagi anak-anaknya main, Iya. seru-seruan sama temen, tapi tiba-tiba ada sebuah konflik Iya. yang harusnya tadi ya, harus mikirin Iya. gimana caranya bertahan, Survival gimana gitu. caranya untuk cari orang tuanya, karena pasti Iya. kangen ya Iya. segala Iya, macam iya, kan. betul. Ini berarti kan ceritanya sebenarnya bisa jadi dari awal sampai akhir banyak sedihnya gitu Iya. ya. Emosionalnya sangat-sangat digaruk-garuk gitu Iya, kali ya. iya. Sejujurnya aku juga nggak, kita belum nonton sih, aku belum nonton. Aku udah nonton pas Udah nonton? Udah semuanya full. Wah, oke. Belum nonton sih. Tapi kalau dari skrip yang dibaca dan ketika proses syutingnya, nggak tahu sih, aku membayangkannya dengan cerita seperti itu pasti akan mungkin Lebih menyengat intens sih ya, gitu intens pasti Iya. sih. Tapi ya apalagi kalau seorang ibu nonton film ini, Nah, aku rasa sih akan lebih berasa ya. berasa banget sih dan ngebayangin anaknya itu salah satunya adalah yang special need gitu, yang harus selalu didampingi gitu. Itu kan membuat kekhawatiran dari Sigi gitu sebagai Amy itu jadi lebih paniknya, pasti akan luar biasa banget gitu. Iya, Apalagi iya. kalau di film ini ceritain bahwa keluarga ini pernah punya satu story yang nggak bagus juga gitu. Pernah kehilangan juga di keluarganya, dan ketika ada sosok laki-laki yang kehilangan lagi di keluarganya, itu kan pasti kan jadi Ya, kayak trauma yang jangan sampai kembali lagi gitu ya. betul, jangan sampai kehilangan lagi gitu. Itu luar biasa kalau dilihat di trailernya lagi. Ya tadi yang diceritain, stresnya seorang ibu kehilangan anak, apalagi dia itu berbeda. Ada kata-kata itu ya. Iya. Dia itu berbeda. Gimana caranya membayangkan apa? Juga research juga enggak ketika itu gimana sih kalau seorang ibu udah gak kebayang lah ya, ibu kehilangan anaknya. Tapi ini ada satu tambahan lagi bahwa dia adalah special needs gitu. Oh, itu tuh yang bikin apa namanya relationship sama Ringo itu juga apa ya, lebih gampang untuk build a relationship kan anaknya hangat, anaknya tuh apa ya, full of love. Kita tuh dari awal ketemu tuh bener dia langsung peluk. Ya, dia setiap ketemu sama siapapun di lokasi dia akan peluk, say hi, are you okay? Jadi tuh dia emang anaknya tuh hatinya tuh besar banget. Orang akan jatuh cinta sama dia tuh gampang. Langsung, oke. Untuk seorang ibu, maksud seorang kayak aku yang masuk ke produksi terus harus punya apa namanya, punya lawan main seperti dia, dan juga Kai yang emang dewasa banget, itu mudah banget karena udah bisa ngebayangin this is my kids. Terus dan karena Kai emang anaknya juga dewasa banget ya, jadi kita tanpa sadar sebagai seorang ibu malahan yang sebenarnya tugasnya ibu yang jaga anak-anaknya, tapi aku nggak bisa, akhirnya Kai yang harus step up untuk jagain si Rido. Dan si Ringo ini juga bayangin Rido kalau ada apa-apa sama dia juga aku takut gitu loh, kayak udah keburu, udah sayang. Jadi itu yang membuat akhirnya lebih mudah untuk akhirnya berchemistry dengan yang lawan-lawannya ini ya. Kan kemudian setelah ketemu sama Idam, karena akhirnya Idam yang kayak mengambil posisi si Ajus nih gitu ya, untuk bareng-bareng sama mereka. Ada kesulitan juga nggak? Sebetulnya nggak mengambil posisi sih. Buat karakter Idam sendiri justru menjadi dilema gitu. Dia harus mana nih, dia punya tugas negara yang juga harus dijalankan, dan semuanya punya limit waktunya. Sementara dia harus mencari dua orang apa namanya, ibu dari dua anak ini yang kita nggak tahu ibunya itu masih hidup atau udah mati di mana. Kita keliling kemana-mana gitu, kita nggak tahu, kita nggak punya apa namanya link ke orang-orang ini gitu. Dan perjalanan dari satu titik ke titik lain itu juga masih berbahaya karena ada konflik. Itu sih yang jadi, kalau buat sebuah film tuh jadi menarik. Tapi kalau kita ngebayangin kan based atau inspired by true event gitu kan, ngebayangin dulunya tuh gimana gitu kan, bahaya banget gitu. Orang tuh nggak mungkin bisa berkeliaran dengan mudahnya pada saat itu untuk entah sekedar untuk apa namanya, keluar bermain, mencari orang gitu. Bahkan untuk mencari makan aja tuh orang takut banget gitu. Semua berlindung di pengungsian atau enggak di rumah-rumahnya gitu. Ini sih yang jadi apa, konflik di antara masing-masing karakter. Menarik ketika tadi Vio bilang bahwa karakter si Idam ini agak dilematis ya, antara mengerjakan tugas negara ataupun membantu anak-anak ini. Sifat penolong atau mungkin itu sisi kemanusiaan ya dari seorang Idam. Kalau dari Vino sendiri, diri Vino apa yang paling dekat dengan sosok Idam ini? Yang paling deket apa ya? Ya pasti
kalau sama anak-anak itu pasti gampang banget luluh sih sebetulnya. Oh ya. Maksudnya ketika kita ngeliat ada anak hilang ketemu sama berpisah sama orang tuanya, rasa iba kita kan walaupun itu bukan anak sendiri pasti wah kasihan Langsung banget. gitu ya. Apalagi gue udah punya anak gitu. Yes. Ngebayangin anak gue hilang terus nggak ada yang nolongin, wah itu pasti kepikiran banget. Nah mungkin sosok Idam ini ada sedikit miripnya di bagian itu gitu. Ya pasti tugas negaranya berat, kayak misalnya tugas gue sehari-hari juga ada. Tapi kalau ada tugas yang ini nggak bisa ditunda nih, ini nggak bisa ditunda. Bayangin kalau misalnya dia terlambat ketemu sama ibunya dan ibunya meninggal, yang salah pasti orang di sekitarnya dia kan, nggak berhasil, nggak cepat bergerak, mempertemukan mereka, dan akhirnya ibunya udah keburu meninggal misalnya. Ya itu kan sama juga nggak ada artinya gitu. Yes. Ya itulah yang jadi apa ya, semuanya tuh punya konfliknya masing-masing, punya limit waktu masing-masing, ibunya punya limit waktunya, anaknya juga yang nggak bisa bergerak tanpa adanya pengawalan dari pihak yang berwenang di situ gitu. Sementara gue sendiri ada tugas negara nih ditunggu, gimana hasilnya? Setiap hari ada jadwal yang harus dilakukan, Bener, gimana sementara dia pengen hasilnya? banget nih hari apa ya progres buat menemuin si ibu gitu ya. Dan sebagai apa namanya, kita bilang kayak abdi negara gitu kan, punya anak buah. Kalau anak buah ini gugur di tugas yang memang udah tugas negaranya ya oke. Ya, tapi kalau ini tugasnya gugur bukan pada tugas yang dari atasan, itu kan tanggung jawab si komandannya gitu kan. Itu bisa panjang urusannya gitu. Itu dilematis itu yang terjadi di Bener, Idam ini gitu bener. ya. Oke, Yohan, ini kan berat ya sebenarnya ya, perannya berat. Gimana kamu? Ada kesulitan apa yang kamu temui ketika memerankan Kai? Ya, banyak. Karena kan ini aku sering bilang ini adalah first time lah aku masuk ke dunia acting. Tantangannya tuh Serius ini pertama kalinya kamu? Iya, pertama kalinya ya kan. Yang sulit yaitu dia penyesuaian aku terhadap Rido tuh kayak gimana yang harus aku pikirkan. Terus juga gimana caranya aku menaturalisasikan scene yang dikasih atau secara scene garis besar yang dikasih oleh Pak Rudi gitu, oleh director segala macam, itu gimana cara menaturalisasikannya. Terus juga ya banyak gak gitu cara menjaga moodnya Rido dan aku gitu, biar dalam menjalankan scene juga enak gitu, jadinya nggak ada halangan apa-apa. Terus juga ya macam-macam lah gitu, mulai dari cuaca, makanan, ini segala macam tuh ada tantangan. Cuman semua tantangan dan juga halangan itu bisa diakalin kok, tenang aja. Tadi kamu mencoba untuk menaturalkan, jadi maksudnya dari skrip yang tulisan gitu, terus kemudian kamu harus memerankan, ini pada pertama kalinya kamu berperan. Gimana caranya? Menaturalisasikan itu. Perbanyak nonton film atau cari referensi dari berbagai macam ya, mungkin dari orang yang udah pernah berakting sebelumnya, orang dari mungkin dari film-film gitu, atau dari sering-sering ngobrol sama Pak Rudi ya gitu kan, biasanya Pak Rudi udah jauh lebih ini lah ya. Terus ya cari referensi dari mana-mana lah, mungkin dari sosial media, dari manapun lah intinya gitu. Jadi kan kalau Pak Rudi itu, kalau ini scene belum terlihat natural, belum terlihat seperti dia adalah peristiwa, itu kan gak akan puas lah gitu dengan hasil yang didapat. Ulang gitu. lagi. Pasti akan ulang lagi. Nah itu yang aku harus gimana caranya goalnya gak perlu banyak take, tapi Pak Rudi udah puas gitu dengan apa yang didapat gitu, apa yang aku jalankan aku bersama Rido ini gitu. Tapi kamu dikasih keleluasaan yang besar sama Pak Rudi, sutradara? Pasti gitu, karena kan Pak Rudi itu kan sutradara yang memberikan lahan bermain seluas-luasnya untuk Lahan orkes. bermain ya? Lahan pemikir Aku nggak kepikiran loh kata itu. Iya. Aku nggak kepikiran loh kata itu. Lahan semesta yang Luar biasa. seluas-luasnya untuk para kes itu, untuk improvisasi dialognya, memainkan gimana caranya dengan halangan apapun itu tetap on track di scene-nya, seperti itu sih. Oke. Iya, karena pertama kali ya buat kamu ya. Gitu. Karena kan apalagi kan Rido tuh orangnya cheerful, cuman sulit ditebak apa tindakan yang akan dia lakukan berikutnya gitu. Oh, gitu. Jadinya itu yang ditekankan Pak Rudi, jangan untuk terlalu terpaku terhadap skrip gitu. Skripnya bagus, cuman dibaca sekali aja, ingat garis besarnya seperti apa, jangan terlalu terpaku
Oh, karena kebebasan itu kan lebih mudah gitu ya akhirnya. Iya gitu. Jadi karena kalau misalnya terlalu terpaku untuk ngapa-ngapain jadi sulit juga. Gitu. Jadi nggak natural nanti Iya, ya. jadi nggak natural juga. Jadi bingung nih mau ngapain nih selanjutnya ya? Aku harus ngapain nih? Waduh ridhonya begini gitu. Padahal di script gini gitu. Oke. Oke, Sigi, ini kan Emmy ini kan sosok ibu yang sangat emosional di situ. Ada nggak satu momen ketika memerankan itu menguras banyak emosi yang part mana gitu mungkin? Lebih ke fisik ya, capek Fisik? Karena pangrangnya panas. Nangis kan capek ya. Oh ya, bener juga. Iya juga ya. Nangis itu capek bener-bener. Nangis, panas, Panas dan yang lain cakep-cakep bersih-bersih. Oh gitu? Udah pakai darah-darahan, terus debu-debu kayak tanah di. Karena kelihatan upaya mencarinya gitu. Jadi kalau di antara pemain yang lain yang paling dekil kalau di lokasi gue. Oh gitu ya. Jadi mungkin capek fisik ya. Oh gitu. Jadi part yang mana yang paling berapa lama ada satu part yang berapa lama harus nangis terus kayak gitu? Kayak semua party nangis. Jadi ada nonton. dari air mata natural sampai air mata buaya ya. Tetesin gitu. Tapi tiap aku perhatiin kan kemarin nonton udah full kan, waduh scene-nya Tante Sigi tuh bener-bener merata gitu kayaknya. Gak ada yang bener. Gak ada yang cantik makanya. Jadi agak nyesel dong. Udah dong kalau sutradara kok saya nggak dibikin cantik nggak ya? Tapi itu ya bener-bener emosional segitu parahnya ya. Sampai harus karena diulang-ulang terus atau emang sih. sepanjang film itu nangis mulu? Karena ya namanya juga orang kalau kita kayak bayangin kayak masuk kita kerja itu scope over kita, Yeah. ya kita akhirnya fokusnya sama scope over kita kan, we try our best to deliver gitu. Pada saat syuting sih aku nggak ngerasa nggak ngerasa capek dan mungkin pas pulangnya kayak capek banget ya gitu. Baru berasa setelah selesai. Iya capek. Cuman waktu jalanin sih nggak itu sih karena mungkin karena udah fokus sama rasa yang harus dirasain. Terus fokus sama apa yang diperlukan sama direkturnya, nggak terlalu mikirin apa yang dirasakan benar-benar gitu, lebih ke how do I deliver. Tapi nggak sampai kebawa kan ke sehari-hari. Ini syutingnya bener-bener tiap hari intens gitu, nginep di satu tempat atau bisa pulang hari? Bisa pulang. Oh, bisa pulang hari. Sebetulnya karena di daerahnya sendiri nggak ada tempat yang proper banget. Kalaupun oke. ada, tapi kan kita juga punya kru kan. Krunya lebih di sana gitu. Jadi pemainnya pulang. Kalaupun nginep juga masih agak jauh. Jadi better ya pulang ke rumah istirahat. Ya gimana pun kan sebenarnya yang kru yang lebih kerja keras kan. Mungkin mereka udah harus sampai di lokasi lebih Kalau jauh. mereka jauh lagi, betul, mereka kasihan Iya. banget. Oke, tapi itu tidak sampai affect to masing-masing kehidupan kayak stresnya tokohnya itu loh, karena kayaknya intens banget gitu kayaknya. Enggak ya, enggak sampai ke situ ya. Aman. Aman ya, aman. Langsung tidur. Karena dia capek fisik lagi. Jangan-jangan tidurnya sambil nangis, enggak ya? Mandinya aja lama kayak kotor banget. Efeknya ke biaya kecantikan ya. Kayaknya deh. Efek ke situnya yang lebih susah ya. Oke. Nah, di film ini kan ingin menonjolkan soal harapan gitu kan. Harapan. Apa sih sebenarnya yang di momen mana yang menurut masing-masing nih, nanti mungkin gantian gitu ya. Di momen mana ngerasa bahwa kayaknya ini deh menurut gua peaknya tuh di sini kayak gitu. Dan ini yang bikin penonton tuh nanti akan yang kayak nggak tahu itu akan emosinya, apakah marah, nangis atau apa. Kalau menurut Vino di part mana Kalau kira-kira? di part yang gue jalanin ya sebagai idam, salah satu momen yang paling emosional adalah ketika ngelihat nasib dua anak ini yang berada di tangannya dia. Jadi kalau anak ini nggak bisa ketemu sama ibunya atau anak ini ya udah pokoknya nggak selamat gitu. Ya udah karirnya hancur sebagai polisi. Dia sebagai manusia juga nggak ada gunanya gitu. Nggak berbuat apa-apa gitu. Sebegitu berarti ya? Berat banget. Ya? Tapi justru orang-orang dewasa di film ini jadi magnetnya nih dua anak ini gitu. Oke. Jadi
tokoh-tokoh di sekelilingnya itu justru banyak belajar dari si dua anak ini. Paling gampang adalah misalnya anak ini berusaha banget untuk ketemu sama ibunya gitu. Nah, gimana sih ada seorang dewasa berusaha untuk mencari ibunya, untuk menyelamatkan ibunya gitu. Masa kita nggak nolong gitu. Itu yang bikin si karakter Idam dan teman-temannya ini jadi tambah semangat, punya harapan bahwa ayo anak sekecil ini aja berjuang mati-matian untuk menyelamatkan. Kan dia nggak tahu nih, yang ada di pikiran dua anak ini adalah terpisah saat ada tragedi, dia harus menyelamatkan ibunya. Kita nggak ngasih tahu dia ibunya masih ada atau enggak, kita nggak tahu. Pokoknya aku harus ketemu ibu, harus nyelamatin ibu. Yang dia tahu kan menyelamatkan ibunya gitu, bukan cuma sekedar bertemu ibunya. Menyelamatkan kalau lebih jauh dari sekedar bertemu ya. Iya, bukan sekedar bertemu, dia mau menyelamatkan ibunya, makanya dicari kemana-mana gitu. Nah, itu yang ngebuat gimana sih anak sekecil gini aja punya pandangan jauh, rasa kasih sayang dan kemanusiaan yang luar biasa gitu. Masa kita yang dewasa, apalagi seorang petugas gitu kan, abdi negara, nggak punya level segitu gitu. Itu jadi malu-maluin banget gitu. Itu puncak yang rasanya kayak emosional di situ kalau dari sisi Idam. Secara kemanusiaannya gitu, tapi secara harga diri dia sebagai laki-laki dan polisi juga tersentuh juga di situ. Dia tersentuh banget di situ. Oke, kalau dari sini si Ajus ini titik mana kira-kira yang bakal bikin emosi? Sebenarnya lebih ke a good reminder untuk kita semua ya, kayak at the end of the day kita butuh orang sekitar kita. Kita harus maksudnya dengan perbedaan agama, ras, apapun background kita butuh orang lain. Dan pada saat dia butuh bantuan tuh banyak orang baik yang rela membantu gitu. Itu yang kadang, oh ternyata banyak orang baik yang mau nolong, yang benar-benar mau nolong gitu. Kadang kita udah terbiasa dengan lo gue, ya kan. Apalagi ada rasa curiga, lu maunya apa, atau hari kita gini, iya kan orang baik aja dicuriga, kita sih, jadi kita kan sebenarnya kita tuh kalau misalnya susah, kalau misalnya ada konflik pasti akan malah mempersatu. Apa namanya yang tadinya perbedaan itu akhirnya nggak ada nilainya lah. Kita sama-sama manusia yang apa namanya trying to survive tuh. Dan a good reminder juga kayak aku dari point of view Ajus gitu, pentingnya mendidik anak-anak untuk jadi manusia yang berani gitu. Kenapa tadi apa namanya Vino juga bilang ini dua anak ini tuh karena dibesarkan oleh Ajus yang berusaha kayak misalnya nightmare orang tua adalah kalau kita ada apa-apa nanti anak-anak sampai bisa yang jagain siapa gitu kan. Jadi kita karena rasa ketakutan itu anak-anak itu harus dipersiapkan lah. Kalau nggak ada Ajus nanti yang jaga Ringo kaya gitu. Dan itu he took it seriously gitu kan. Dan dia malahan step up harus jagain Ajus juga gitu. Jadi apa namanya keluarga kita itu benar-benar Oke, you're the man gitu loh. Kamu jagain Ajus sama juga ya, itu mungkin ya. kebanyakan kita juga gak kepikiran sekarang ya. Kalau anak kan ada anak gimana sekolah, boleh sekolah aja kamu. Tapi hal-hal seperti tadi itu malah tidak dipikirkan ya juga. Iya, akhirnya terlihat pas mereka terekspos di dunia yang lagi konflik, mereka benar-benar oh iya kita patah itu kan semua karena didikan orang tuanya. Benar. Ya, ketika kita salah melakukan didikan, itu tadi ya. Kalau kita salah mempersiapkan anak-anak tidak akan siap ketika benar-benar harus di dunia nyata. Di cerita ini yang bisa diambil dari sosok Ajus tadi ya. Kalau dari Yohan, dari part mana yang menurut kamu kira-kira ini bakalan bikin emosi? Kalau aku itu, menurut aku puncaknya itu ketika di situasi dimana dua anak ini itu dipaksakan untuk dewasa karena di antara situasi konflik yang bersifat diskriminatif itu ya, harus dipaksakan untuk dewasa bertahan tanpa kasih sayang belayan dari ibu gitu, jauh dari orang-orang, jauh dari kata orang-orang tersayang itu dekat dengan kamu gitu. Ya itu sih puncak aku menurut aku tuh itu gitu, ketika mereka tuh menghadapi putus asa tapi gimana caranya mereka jangan terlalu lama-lama bersedih gitu. Gimana caranya mereka nggak terlalu berlama-lama bersedih, mereka harus dua anak ini tuh memiliki pikiran yang pecah, gimana caranya lebih ke Kai sih. Kai itu memiliki pikiran yang terpecah, Kai ini harus
kapan ya aku bisa bertemu dengan ibuku, gimana ya? Karena diri sendiri juga kangen pastinya ya. Ya, gimana caranya aku bisa jagain Rido, gimana caranya biar Rido tetap bahagia di antara situasi yang konflik dan juga keputusasaan ini gitu. Gimana caranya, banyak lah yang dipikirkan oleh seorang Kai ini tuh cara bertahan hidup, kapan dia bertemu, gimana cara dia membahagiakan orang-orang yang ada di terdekat dia gitu. Seperti itu sih puncaknya. Jadi sebenarnya paling berat tuh ini ya, Ya, dia. perannya dia ya, kayak karakter Kai ini ya. Kayaknya sih kalau bukan Yohan yang mainin mungkin nggak Sulit ya? dapat, sulit. Bayangin, umur berapa kamu? 12. Dan kata belayan terakhir dengar dari orang mana? Belaya. Itu dari lagu ya? Masa katanya dia itu dari era tertentu. Iya. Banget kayaknya kita bisa langsung sampai kerja. Tadi pertanyaan selanjutnya aku sebenarnya mau nanya, kamu dari apa yang kamu perakan jadi Kai, berefek nggak kayak dia? Kayaknya enggak deh, kayaknya kebalik ya. Kai itu belum keluar dari kamu Yon ya. Kamu menciptakan karakter Kai itu ya. Iya kayak gitu ya. Jadi karena menurut kayak lebih dewasa dia daripada Kai. Jadi Kai itu muncul ya karena benar-benar setuju. Jadi Kalau bukan karena dia dia mainin. mungkin kok sosok kuat tadi gak jadi keluar gitu ya. Ya, mungkin itu juga merupakan kecocokan aku terhadap karakter Kai yang diberikan Pak Rudi ini gitu ya. Itu adalah pemikiran atau kedewasaan pemikiran dia terhadap apa dan terhadap peristiwa apa yang terjadi dan menimpa dia gitu. Jadi penasaran waktu di casting dulu, kamu disuruh apa? Kalau Sampai bisa, casting iya ini kayaknya ya. Disuruh cari nafkah kayaknya. Ini gue kira dikasih case, kalau ada case gini lu nyelesainnya gimana gitu kan. Jadi itu buat peran Idam jangan-jangan. Tidak, tapi dikasih Iya. Jadi pas casting itu yang aku inget ya, karena ini juga cukup lama juga ya. Pak Rudi itu selalu kayaknya mungkin memilih aku kalau salah tinggal di komen aja. Komennya ke situ mana aja. Mungkin ya bukan karena actingku yang bagus, cuman karena mungkin pendekatan aku terhadap Rido juga cara cara menghadapi Rido gitu. Waktu casting kamu langsung ditemuin sama Rido? Iya gitu. Gitu. Jadi yang kayaknya emang love language Rido itu adalah memeluk kayaknya, physical touch gitu. Okay. Pertama kali ketemu aku langsung dipeluk sama dia gitu kan. Di filmnya juga diterima beberapa kali emang ada gerakannya yang langsung peluk ya. Jadi selama casting itu ya kayak semacam apapun yang dilakukan aku dan juga Rido ini ya akan direkam gitu, akan menjadi ini perhitungan terhadap masing-masing caster gitu, seperti itu sih. Luar biasa. Ini keren banget. Pasti seru sih kalau lihat ini bakalan nggak tahu deh, kayaknya bakalan nangis gak? Karena kisahnya itu kayaknya perjuangan per karakternya itu luar biasa gitu ya. Tapi filmnya ini sebetulnya nggak ini kan sebuah gambaran ya. Pengennya senatural mungkin, seorganik mungkin gitu. Jadi Mas Rudi juga nggak pengen film ini jadi jualan, ayo film ini akan jualan kesedihan, atau enggak jualan tangis-tangisan, atau jualan konflik yang tragedi yang serem. Enggak, kita ini cuma pengen ngegambarin dua anak yang berani terpisah sama ibunya, mau menemukan lagi ibunya, tapi background dengan konflik yang besar banget gitu. Kita pengen ngasih lihat gambaran itu aja gitu. Nanti kalau buat teman-teman yang udah nonton, ada yang sedih di part ini, ada yang takut di part ini. Pasti tiap orang yang nonton punya point of view beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa, filmnya kan sedih banget ya, mungkin buat orang yang nonton punya sensitivitas yang tinggi ya mungkin akan sedih. Seorang ibu nonton gua rasanya akan sedih sih. Tapi kalau misalnya kayak orang yang seperti Idam gitu, dia pasti wah gila kalau gua nggak bisa nyelamatin anak ini, gua nggak ada artinya lagi gitu. Jadi masing-masing pasti punya point of view masing sendiri-sendiri gitu. Iya gitu. Kalau aku sih ya tergantung persepsi orang-orang ya, persepsi masing-masing gitu. Dan kamu udah nonton apa? Rasanya apa? Kalau aku, ya, abis kamu nonton gimana tuh? Wah, kalau aku rasanya deg-degan, intens. Deg-degan karena tegang. Tegang banget, dan kayak berpikir karena kan ini aku nggak tahu ya dia di sini akan kayak gimana kan ya, agak bayang. Jadi mikir scene berikutnya gimana ya, ini kayak gini gimana, jadi tuh nggak ketebak gitu, akan kayak gimana ke depannya tuh nggak ketebak gitu, ada aja gebrakannya gitu. Keren kamu maksud, wah gila gue keren banget. Narsis gitu. Fokusnya itu gitu performance. Kayaknya enggak ya kalau dia. Kalau aku balik
lagi ke persepsi masing-masing sama seberapa relate kalian terhadap film ini tuh tingkat kerelatannya berapa. Oh gitu. Kalau Sigi apa nih kira-kira yang kalau dibayangkan nanti penonton masuk bioskop selesai itu kira-kira apa yang dibayangkan? Oh, kurang tahu ya, apa ya? Karena jujur sih, kalau film tuh aku nggak bisa bilang kayak, oh nanti keluar rasanya bakal kayak gini, bakal gini. Kan pasti kan ada apa namanya personal reference juga kan, pengalamannya tiap orang beda-beda. Ada yang kena, ada yang enggak. Terus setidaknya itu sesuatu experience baru aja lah untuk penonton Indonesia. Dan aku senangnya karena udah lama nggak melihat sosok kayak tokoh-tokoh anak kecil yang berani gitu, yang dewasa. Karena kita kalau misalnya lihat film-film tahun 90-an, kalau kartun-kartun 90-an tuh mereka tuh banyak tokoh anak kecil tapi background-nya dark. Terus mereka tuh berani banget ya, terus nggak ada rasa takut, terus percaya kayak lebih dewasa gitu loh tokoh-tokoh anak kecil zaman dulu gitu. Dan ini aku pas ngeliat sekilas beberapa cuplikan scene-scene mereka itu, ini kayak wah ternyata anak kecil tuh nggak selalu lemah dan cengeng gitu. Iya. Dan ternyata mereka punya pemikiran dia, apalagi anak sekarang ya. Yang harus di garis bawah ini sebetulnya bukan film anak-anak, tapi film dengan karakter utama anak-anak. Nah, tapi orang tua aku rasa bagus banget ketika dia nonton ajak anak-anaknya untuk, tapi didampingi ya, untuk kasih lihat gitu loh, bahwa banyak banget di luar sana yang mungkin nggak seberuntung anak kita. Iya, dan anak-anak dipaksa dewasa. Benar, dipaksa dewasa. Betul. Dan justru dengan gambaran ini ngebuat anak-anak kita tuh jadi, iya sih, maksudnya kita udah hidupnya enak, punya mama papa dan tinggal di kota besar. Iya, kita harusnya bisa lebih hebat dari mereka dong. Dan kita juga nggak nggak boleh kalah hebatnya dengan Ringo dan Kai ini gitu. Itu sih yang pengen aku ajarin ke anakku nanti kalau film ini tayang. Gitu. Oke, menarik. Ide bagus juga. Oke, kalau gitu nanti saya ngajak anak saya untuk nonton. Terus apa ini? Tuh kan, tuh. Malah bapak dia kalau anaknya kayak gini kamu dirasain juga sih. Tuh, Pak, jangan gitu. Bapak sih. Gato. Oke, menarik sekali, Tanah Runtuh ya. Oke, kalau gitu kapan tayangnya tadi? Juni tanggal 25 Juni. 25 Juni tayang serentak di seluruh bioskop ya. Oke, kalau gitu nggak sabar untuk nonton Tanah Runtuh. Terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita, membuat kami jadi akhirnya tertrigger untuk yang harus nonton bulan depan di bulan Juni tanggal 25. Terima kasih Vino, terima kasih Gi, terima kasih Yohan sudah memberikan cerita-ceritanya. Semoga sukses. Amin. Dan ketemu lagi nanti ya, kapan-kapan di film-film yang baru lagi. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan para pemain dari Tanah Runtuh. Semoga bisa memberikan bayangan sedikit ya. Kira-kira Tanah Runtuh itu tidak seperti bayangan saya di awal. Bencana, enggak. Tapi ini adalah sebuah cerita yang mengangkat tentang bahwa manusia itu masih punya sisi humanis. Dan itu yang tidak boleh hilang apapun yang terjadi dengan dunia ini. Sampai di sini perbincangan kami. Saya Jati Dharma. Salam SCTV.